Video ibu kerudung pink dalam aksi demo di depan gedung DPR belakangan menjadi perdebatan hangat di media sosial. Aksinya yang menghina Presiden Prabowo dan menyebut Anies Baswedan sebagai sosok pengganti sempat dianggap hasil editan AI. Bahkan muncul template Instagram yang menyebarkan narasi seolah video tersebut editan AI. Namun klarifikasi dari pihak keluarga akhirnya mematahkan dugaan itu. Akun Instagram @daknas yang mengaku sebagai keponakan Ibu Ana menegaskan bahwa video tersebut asli, sekaligus meminta maaf atas sikap sang bibi yang sering melontarkan kata-kata kasar saat ikut aksi demo. Dalam penjelasannya, Daknas mengaku dirinya seorang polisi dan merasa tidak enak hati karena budenya menghina teman-temannya sesama aparat. Ia meminta masyarakat tidak lagi memberi panggung bagi Ibu Ana ketika demo, serta mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, sang bibi memang membutuhkan perhatian khusus dan seringkali berlebihan saat berteriak di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa Ibu Ana adalah manusia nyata bukan hasil manipulasi AI. Daknas pun menutup klarifikasinya dengan permintaan maaf sekaligus seruan agar fokus menjaga persatuan tanpa terjebak provokasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu, ponakan ibu jilbab warna pink. Bisa nggak sih lu hapus itu tuh, story lu tuh hapus. Kasihan anak abah, kasihan mereka udah punya panutan baru, ternyata bude lu itu butuh perhatian khusus. Ya elah, baru aja mereka punya panutan baru udah lu buat kecewa aja. Hapus tuh, hapus, tolong hapus. Dan kenapa lu ngomong di situ itu bude lu beneran bukan AI? Kasihan mereka udah keke itu. Kalau itu AI, bude lu tuh AI. Udah hapus ya, oke? Kita min AI aja, dibilangnya AI lah, kita praktisi AI ya, maksudnya kita baru belajar AI nih, kita tahu nih di dalam AI itu beberapa video itu ada beberapa komponen yang nggak bisa konsisten gitu loh. Ini dibilang AI aja, ternyata di IG ponakannya itu dia bilang bahwa itu tuh budenya dia gitu loh, dan budenya itu butuh perhatian khusus. Makin ngakak ya sampai nyala-nyalain AI lo. Gak usah ngomongin AI dah lo, orang headline berita aja masih lo anggap bener tuh padahal hoax. Mbak, ini kocak banget. Belum ada yang pernah merasa menghujat ibu ini. Kata gue sih stop guys, stop. Ini dia alasannya. Jadi ini ada klarifikasi dari keponakan ibu yang jilbab pink yang viral itu. Dia tuh kayak sampai ngakak. Gue sampai kayak ya Allah, lucu banget. Jadi bangun-bangun sih keponakannya ini udah kayak kaget banget lihat budenya bikin huru-hara sampai dikatain AI itu kan bukan AI. Ternyata si ibu ini memang berkebutuhan khusus guys. Tuh kan udah dipuji-puji anak abah, dibilang Blackpink lah, teh kucing lah segala macam. Habis pikir ya pantesan aja jangan-jangan selama ini kita madepin anak-anak abah yang kayak gini semua. Gue juga sempat mikir kenapa ibu ini lolos dari polisi, karena dia udah sempat juga ada unsur pengancaman juga provokasi gitu kan. Ternyata ibu ini memang butuh perhatian khusus guys. Jadi nggak usah dimasukin hati kata ponakannya. Yang bahayanya tuh orang sono tuh doktrin ibu-ibu seperti ini kan, pantesan kayak orang sono kayak banyak yang lain. Jangan-jangan Salsa Erwina itu benar kalau ibu-ibu kerudung pink itu adalah AI alias deepfake. Ibu kerudung pink yang menurut gua adalah provokator, kata Kak Salsa, ibu-ibu itu adalah AI. Gua nggak tahu ya yang dimaksud sama Kak Salsa AI-nya itu adalah manusianya, atau videonya, atau mulut ibu-ibu kerudung pink yang sedang menghina mencaci maki Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang jelas, gue baru menemukan klarifikasi dari keponakannya si ibu-ibu kerudung pink itu yang menyatakan bahwa itu adalah budenya, dan budenya itu adalah manusia asli, bukan AI. Lucu ya, saking playing victimnya, saking nggak mau salah, saking tidak mau mengaku itu kesalahan dan segala macam, bilangnya apa? Itu AI. Jelas-jelas itu manusia, bilangnya AI. Giliran video Ibu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban negara itu jelas-jelas video editan AI, malah dipercaya. Kalian ini gimana sih? Emang lama-lama capek juga ya kalau menghadapi netizen-netizen yang memang SDM-nya itu tidak mau dibenahi, bahkan pola pikir mindsetnya juga tidak mau dibenerin. Dikasih fakta, bilangnya buzzer. Giliran yang jelas-jelas itu deepfake atau palsu atau editan atau AI, malah dipercaya. By the way, untuk yang ngepost story tentang bude-bude ibu-ibu jilbab pink itu, boleh nggak storynya di take down aja? Gua mah bukannya gimana ya, kasihan aja sama pendukung-pendukungnya atau anak-anak abah gitu loh. Kasihan loh, mereka itu baru punya junjungan
lingkungan baru, mereka itu baru memiliki seseorang yang bisa dianggap ibu baru gitu ya kan, dianggap sebagai pahlawannya mereka gitu loh. Tapi ternyata ibu-ibu itu justru malah membutuhkan perhatian khusus. Kasihan loh, anak-anak abah itu sudah mengharapkan sosok ibu itu loh. Baru aja anak-anak abah mendapatkan panutan baru, udah kecewa aja. Udah gitu, kenapa lu bongkar kalau itu bude lu? Harusnya mah biarin aja mereka pada percaya kalau bude lu itu adalah AI. Kan kasihan mereka jadi terpatahkan oleh ekspektasi dan pemikiran mereka sendiri. Padahal mereka tuh udah kekeh loh kalau bude lu itu adalah AI. Artinya bude lu itu tidak nyata, atau videonya itu dimanipulasi atau segala macamnya. Ternyata bude lu itu real manusia. Berarti selama ini video yang dari kemarin gue buat itu adalah video tentang fakta. Walaupun gue dibilang buzzer, gue dibilang cair dan segala macam, tapi lihat, yang gue bilang itu adalah fakta. Jadi sekarang siapa yang buzzer? Tujuan gue buat konten tentang politik selain ada sedikit sarkas, sedikit edukasi, sedikit amarah, sedikit kritik dan segala macam ya, gue sama sekali tidak memiliki visi misi untuk membodohi masyarakat Indonesia. Justru tujuan gue adalah untuk membuka pola pikir kalian yang masih pada sempit dan masih pada kecil. Sekaligus konten gue itu untuk membantu rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa bersuara. Tapi sama seperti yang gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, suara gue hanya untuk rakyat yang ingin diwakilkan. Kalau kalian tidak merasa terwakilkan, silahkan pergi dari akun gua, tidak usah tonton lagi video gua. Oke, tentang ibu-ibu kerudung pink masalah AI atau real itu case close. Sekarang mari kita tetap fokus terhadap tuntutan. Parah, rame banget nih. Sekarang lagi rame banget, banyak yang pakai background pink sama hijau. Katanya pink simbol perlawanan dan hijau simbol pengorbanan. Tai. Kalau yang hijau sih gue setuju ya. Tapi kalau yang pink nih, ini sih bukan perlawanan. Ini mah cuman yang dibilang provokator ini mah. Ya kalau misalkan orasinya bener ya nggak apa-apa, kita juga dukung. Tapi kan ini ibu-ibu ini tuh ngehina presiden, terus maki-maki. Dan yang lebih parahnya harus diganti sama Pak Anies. Ya elah, ini mah bukan perlawanan, ini mah barisan sakit hati. Ini mah sakit hati gara-gara gak jadi itu pilihannya. Kocak. Nih tonton nih videonya, jangan pomo doang ikut-ikutan warna pink. Kocak. Guys, kalian sudah lihat belum video-video yang beredar atas ibu ini yang mengatakan presiden kita dengan kata-kata yang sangat kasar? Dan banyak sekali beberapa komentar yang bilang bahwa video itu adalah AI. Menurut gue itu bukan AI ya. Kalau kalian notice, gue nggak pernah masang-masang profil FOMO, pink, dan hijau itu. Karena menurut gue, kalau menyuarakan tuntutan, itu bisa dengan media mana aja. Mau itu turun ke jalan, bahkan menyuarakan lewat video seperti gue. Buat kalian yang bilang itu AI, buka mata kalian lebar-lebar kalau semua ini adalah provokasi. Tapi alhamdulillahnya, sampai saat ini, sampai hari ini, provokasi-provokasi sudah mulai memudar dan tidak bermunculan lagi. Jadi, menurut kalian itu AI atau bukan guys? Tulis di komentar. Maksud gue ya, kalau misalkan ini emang blunder, ya udah sih akui aja blunder gitu, minta maaf. Ini malah pembelaannya tuh AI. Ngapain sih ngeributin masalah warna? Mendingan fokus deh sama tuntutannya. Nggak bisa. No. Simbol itu adalah objek, kata, atau tindakan yang merepresentasikan atau mewakili ide, konsep, atau makna yang lebih besar. Jadi sorry to say, masalahnya ini provokator nggak pantas dijadikan simbol perjuangan. Sangat tidak pantas dan tidak mewakili suara kita itu ya. Sorry. Skip gue. Kita harus akui bahwa blunder banget dengan warna pink ini. Kita harus mengakui itu bukan AI, itu real dan nyata gitu ya. Kalau emang hubungannya warna pink ini dilambangkan sebagai brave, tapi kalau backgroundnya ibu yang kemarin itu emang sangat tidak sesuai karena ibu itu tidak menyuarakan mengenai permintaan masyarakat kepada DPR, melainkan dia teriak-teriak minta diturunkan Pak Prabowo dan naikkan Anies. Hello, nggak ada benang merahnya. Tapi jangan lupa juga, jangan sampai kita diadu domba sesama masyarakat, sampai kita melupakan 17+8 permintaan kita kepada DPR agar menuruti permintaan masyarakat. Karena ini suara masyarakat, bukan hanya suara influencer atau orang-orang terkenal, tapi ini suara kita yang dibantu oleh orang-orang pintar tersebut, orang-orang yang mempunyai platform gede yang bisa mungkin didengarkan langsung oleh pemerintah. So, let's forget about pink or green, tapi fokus kepada 17+8 untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.